Oke. Sampun Belum mulai ya? udah. Bisa banget nonton video artis Ini kita ngapain ya? Gimana? Sudah? Mau nyanyi aja apa lanjutin episode sebelumnya? Yo, halo, welcome back ya guys ya. Dengan channel Yutera Official. Anjay. Bisa. Kembali lagi dengan 3 calon miliarder. Anjay. Iya. Iya. Sekarang ada sponsor ya, kita bangun sama kopi Kopi sumber bahagia. selamat ya. Sumber bahagia anjir, ini kopi sumber bahagia. Selamat Pak. Terbalik anjir. Nah, ini nih. Nah, Iya. lumayan sih kopinya guys, enak juga. Nah, tapi kalau Pas panas juga. nih, Apalagi kalau malam-malam. disponsorin langsung. Baik, boleh gitu kan. Boleh mau nyoba sponsor yang lain gitu kan. boleh Nah, banget sih, boleh banget. Kopi kapal api gitu kan. Atau kopi paman. Boleh. Hitung-hitung ya bantu-bantu apa? Konten kreator kecil. Iya. Ini mau ngapain nih? Mau lanjutin episode kemarin atau apa ya? Episode kemarin tinggal kau nih belum? Udah, kita lanjutin dulu bentar lah. Oke. Terus tuh, Cerita singkat lah gitu kan. biar nanti ke depannya kan bisa lebih luas gitu kan. Nah, boleh. Obrolannya. Jadi kita akan melanjutkan episode yang kemarin yang kepotong gitu ya gara-gara aku mau ujian gitu kan. Udah tengah malam juga. Sekarang jam berapa nih? 12:18. Setengah 1 lah menurut gitu kan. Udah ini di ujung tahun ya. Tahun 2025 mau 2026 juga. Nah, 21. 2021. Lagi belum tahun juga kan? Iya, tanggal 28 kan. Nah, sekarang mulai dari lahir lah dulu mungkin ya. Lahir. Anjir. Kita kan dulu lahir dari mana? Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Assalamualaikum ya. Saya Raksa Galuh, Kajaran, Sofian. Kalau teman-teman biasa manggil Galuh, kalau yang di kampus biasa manggilnya Raksa. Saya lahir di Garut tanggal 28 Desember 2005. Terus ini berarti cerita pas di Garut dulu nih. Ya boleh. Dari di Garut tuh, dari di Garut tuh ngapain? Apa saja tuh? Sekolahnya berapa tahun lah gitu di Garut, berapa tahun tinggal di Garut? Di Garut tuh dari berarti lahir di sana kan. Berapa tahun kan? Di Bidan Lulut namanya, Bidan Lulut. Nama orang yang apa? Iya. Bidan lahirannya tuh? Bidan Lulut. Bidan Lulut. Ingat ya? Dikasih tahu. Atau sebelum kau lahir tuh kenalan dulu? TIC di situ, aku di situ. TIC umur berapa? Hah? Kau lahir di TIC umur berapa? Umur 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 2002, 2002, saya 2003, 2 tahun berarti. 2 tahun setengah. Terus di Garut tuh dari 2005 sampai 2016, berarti 11 tahun. 11 tahun. Berarti saat SD di sana juga berarti ya? SD tuh di sana dari TK, SD sampai kelas berapa ya? Kelas 3 SD di sana. Banyak nih cerita di Garut nih. Salah satunya be, apa dari TK jangan pengennya gitu kan? Iya. Dari TK apa SD salah satunya be gitu kan? Yang Dari- seru, yang ikonik sampai teringat sampai sekarang gitu kan? TK 2 kali 2 tahun. Hah? 2 Masa? tahun 2 kali. Jadi Ulang? kan Yang kecil.
karena umurnya belum cukup mau masuk SD jadi TK-nya diulang. Oh, Karena harus 5 tahun kan. Nah, nggak tahu. jadi dulu tuh sebelum masuk SD kan rambut panjang, mulai panjang sampai belakang bahu. Terus karena mau masuk SD akhirnya dipotong. Nggak boleh Kuncir ya. dikuncir ya. Hmm. Terus di TK TK di TK tuh sempat diceritain sama kayak Teja apa ya? Teja ya. Direbutin sama anak-anak cewek ya. Anjay, dari TK ya. TK Oh. udah dipotong. Tapi itu nggak ingat, Zaman ya. cuma dikasih tahu katanya dulu tuh direbutin berapa cewek ya? 3 atau 4 gitu. Katanya ini pacar aku katanya emang waktu itu lagi gemes-gemesnya sih ya. Anjay. Nggak kayak sekarang. Ya. Coba yang kemarin bilang pacarnya enggak lu. Siapa tuh masih diingat kan? Aduh, lupa Ada lagi kan namanya. namanya. Lupa lagi namanya. Mungkin Naila, Amel. Kayaknya Nabila. Itu terus mungkin TK tuh kebanyakan main mungkin ya. Jadi Gak ingat itu kan. ini nggak terlalu ingat ya. Terus nah waktu yang ada video waktu lebaran terus kayak itu pas TK. Oh yang konon di Indo. Oh. Pokoknya kayak masa-masa paling indah tuh TK SD. Pokoknya waktu di Garut tuh Seru. termasuk puncak-puncak kejayaan orang tua lah. Seru lah. Jadi sempat dulu ngerasain kayak misalkan mau mandi air hangat misalkan tinggal bi mau mandi air hangat dimasakin di apa Ada AFT pribadi ya. mau mandi di mana, di atas apa di bawah? Di atas. Maksudnya apa tuh di atas dan di bawah kayak apa? Kan Lantai 4 rumah. tingkat. Tingkat. Iya 4 tingkat. Paling bawah tuh ada kantor, pangkas rambut, sama garasi. Berarti itu kayak satu rumah tuh keluarga gitu, bukan apa? Keluarga sendiri. Maksudnya tuh kayak mana ya? Keluarga besar gitu, satu rumah gitu. Tidak, Udah. pekerja. Udah. Terus lantai 2 kamar-kamar. Lantai 3 tempat produksi. Lantai keempat itu jemuran sama tempat tidur yang kerja. Jadi kalau mau mandi tuh ceritanya mau mandi di mana gitu. Jadi tiap lantai ada kamar mandinya. Ada tiap lantai ada kamar mandinya, tiap kamar tidur ada kamar mandinya. Anjay. Emang masa kejayaan sih bisa dibilang. Jadi mau apa-apa dikasih, kayak misalkan dulu tuh yang punya kayak laptop, punya komputer baru sedikit yang punya tuh, punya wifi sendiri. Tahun berapa ya? Tahun 2009 udah ada wifi. Jadi teman-teman tuh main di rumah main. Ini kan kayak dulu kan belum tahu kayak Iya. belum terlalu ngerti. MNPS sudah aku Sampai sudah. kelas 1 naik kelas 2 kan disunat. Sunat tuh minta PS, dibeliin PS. Belum PS. Mainan tuh wah lengkap Mainan. pokoknya. Mobil remote punya 3, Anjir. kereta lengkap lah pokoknya. Lipet. Oh. Mobil pet tuh masih ngetren-ngetrennya. Bener punya. Lipet kan? Ya ada mobil-mobilannya. Beli sepatu. Terus karena punah ya. jadi main PS tuh pada di rumah gitu. Kita main. Terus SD sama masih anak 1 kelas 2. Nah kelas 3 nih, kelas 3 akhir mulai tuh keluarga tuh mulai agak goncang lah, mulai ada masalah segala macam. Karena bisnis. dulu belum ngerti ya, jadi nggak tahu. Jadi dulu tuh pernah
Mungkin konteksnya bisa dikasih tahu dulu ya. Jadi kan orang tua dulu ada bisnis baju. Nah jadi ada kerjasama sama orang buat modal bikin baju buat ke Kalimantan sama kemana lah gitu. Terus karena file ada masalah di bajunya tuh, entah kerahnya kekecilan, Masalah produksi lah gitu. ya, salah produksi lah. Akhirnya dibalikin. Terus karena pas itu tuh lagi renovasi rumah, jadi uangnya tuh banyak kepake lah gitu. Udah minus, renovasi rumah harus diselesain kan. Rumah tuh renovasi hampir seeman tuh katanya. Karena besar juga. Heeh. 4 lantai gitu. Dirombak semuanya itu. Akhirnya banyak tuh ke rumah yang utang-utang tuh, kayak kerjasama tuh, banyak yang nagih. Pernah waktu itu karena kelas 3 SD tuh masuknya siang, jam 10 atau jam 11. Di rumah tuh sepi, yang kerja nggak ada, lagi libur. Terus Bibi belum datang, Teh Ica sama Ayang udah sekolah. Jadi di rumah tuh cuma sendiri apa berapa orang lah gitu. Ada yang datang gedor-gedor. Itu kan panik. Aku panik, aku sembunyi di lemari. Diam kayak gini. Diam kayak gini. Terus Itu orang tua mana ya kemana? Kayak lagi nggak ada di rumah lah. oh tinggal pokoknya apa dewean situ. Aku sendiri. Ah. Itu yang paling aku inget tuh. Bekas sampai sekarang. Iya, Trauma itu. Terus diam. Enak. Dia pergi, ada Bibi datang, langsung dimasakin, disiapin makanan. orang yang tadi itu udah pergi. udah pergi mandi, sekolah akhirnya. Tahu ya, dulu tuh kayak jarang orang tua tuh di rumah karena keluar terus, entah ke Bandung, ke Tasik, ke Jakarta, jarang di rumah lah pokoknya. Jadi kebanyakan main ya sama ada kawan-kawan di kampung lah, main. Pokoknya masih belum ada HP kan, jadi main tuh warnet, main kelereng, main layangan. Kalau musim layangan main layangan semua, musim kelereng semua, musim gambaran semua, main stick semua. Wah seru-serunya sih itu, benar-benar bersyukur lah bisa ngerasain momen itu. Mungkin kita tuh ini ya, perbatasan ya, kayak masih nikmatin mainan-mainan zaman dulu, terus ngerasain juga gadget sekarang. Iya. Masih kecil dulu Dia kita ngerasain. masih ngerasain Nah, gitu. Belum ada gadget gitu kan, belum ngerasain kecil tuh. jadi gadget. tahun 2010 10 ke atas tuh sudah ada ngerasain lagi. ke atas udah. Enggak ada ngerasain lagi. Yang 2007 ada sih ada main kelereng segala macam, cuma kan dikit lah. HP juga ada gitu. Lebih ke HP sih Ah. kalau 2010 ke atas ya. Jadi bersyukur sih masih ngerasain momen itu gitu. Serunya tuh nggak bisa dibayar sih, main bola sore-sore tuh. Lanjut kelas 3. Nah ini pindah nih alasannya tuh ya karena itu orang tua udah nggak kuat mental, akhirnya nyari pelarian. Ada temen di sini di Sumatera, di daerah Bungo. Akhirnya berangkatlah, orang tua dulu berangkat duluan. Itu kok sama satu. Itu masih di Bandung loh. Orang tua kan? Orang tua dulu udah ke Bungo duluan. Tahu sama Aku sama Teh sama Ayang bertiga di rumah. sama Bibi. Bibi udah nggak kerja. Emang bertiga di rumah. Tiga, sama ada yang mangkas rambut. Titipin aja gitu. Nah, dulu pernah ngerasain pengen makan susah, bertiga tuh.
Jadi ke rumah saudara, kalau nggak tuh masak nasi dibanyakin kuah kayak airnya, kasih masako jadiin bubur. Langsung kayak berbalik gitu ya. Apa rodanya cepet kan muter. Cepet banget muternya tuh, cepet ngerasain itu. Bertiga tuh sampai selesai sekolah, bagi rapot berangkat bertiga tuh, berangkat dari Garut ke Jambi. Bertiga posisi Ayam masih kelas berapa tuh? aku kelas 3 SD, Ica baru lulus SD, Ayang baru mau masuk SMA, lulus SMP. Bertiga gak pernah Merantau gitu. Naik travel bertiga berangkat dari rumah nenek. Di Garut tuh. Nah di Garut berangkat dari rumah nenek bertiga. Soat nggak tahu kemana tuh. Ingatan aku di situ kayak belum terlalu inilah. Cuman ingatnya tuh pas pertama ke naik kapal. Pas di kapal tuh kan keluar tuh dari travel kan. Melihat udah dekat tuh pelabuhan Bahon itu. Melihat, wih kok kebutan. Oh, pas sudah sampai pulau berarti. Udah mau dekat tuh. Mana ini? Aku udah jalan tuh. Sepanjang jalan tuh kayak ini kok nggak ada bangunan, nggak ada apa gitu. Kiri kanan sawit karet. Lama itu jalan tuh nggak selesai. Berapa hari dulu ya? Kan belum ada tol kan? Kayaknya ada 2 hari 2 malam lah di jalan tuh. Hutan. Kayak dari Lampung ke rumah tuh 2 harian. Nah ini momen ikonik juga di waktu itu tuh. Berhenti di rumah makan. Karena nggak tahu ya, mungkin kebiasaan gitu. Pesan ayam 2 sendiri. Itu diungkit sampai sekarang sama ayah tuh. Pokoknya kalau ngobrol-ngobrol pertama berangkat pasti itu diungkit. Aku nggak inget tuh. Maksudnya kayak mana ceritanya? Jadi berhenti kan di rumah makan kan? Makan. Pilih sendiri. Pilih sendiri. Aku diambilin kan. Lauknya mau apa dek? Mau ayam aja. Ayam 2 ayamnya. Pas bayar mungkin kan? Ayam bayar. Kok segini? Itu adeknya ayamnya 2. Uang pas-pasan lagi kan waktu itu kan. Malah ambil 2 ayamnya. Oh itu teman kedewaan 2 tuh. Iya. Diungkit sampai sekarang itu. Habis hutan nggak berhenti akhirnya nyampe tuh di sana rumah kecil. Gimana ya ukurannya? Jadi kamar tuh ada 2. Pertama kali datang tuh di tengah-tengah di ruang tamu kalau pelajar lah atau lobby. Emper, karpet, berlima tidur gitu. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah berlima ngumpul gitu. Yang biasanya punya kasur sendiri-sendiri itu ngemper berlima gitu. berlima. Kayak gimana ya, nggak tahu bisa cepat lagi apa namanya tuh, bisa apa namanya tuh, nggak bisa sana balik gitu. Adaptasinya cepat gitu Ya karena mungkin tahu apa-apa karena masih kecil mungkin ya, tahu apa-apa. mungkin kalau Ayang udah ini sih karena SMP udah ngerasain semuanya di sana gitu. Jadi SD ya kayak happy aja, nggak tahu apa gitu kan, ikut aja. Tiba-tiba di hutan ini main segala macem, melihat kambing tuh kayak wah gitu seru, ngelihat sawit, ngelihat apa. Terus pokoknya di rumah tuh sering kayak kobra masuk, terus kelabang tuh di tembok tuh 2 besarnya aja. Baru itu aku nengok kelabang pertama kali. Gila, ngeliat monyet tuh kayak pertama kali ke Sumatera tuh. Karena kan baru di dusun gitu kan. Ngeliat
ngeliat buah-buahan tuh. Ah, kayak gini ya rambutan gitu ya, pohonnya ya. Oh durian tuh kayak gini ya buah-buahan tuh. Yang biasanya beli durian mahal segala macam, tinggal ngambil. Wah, itu sih senangnya mungkin sisi positifnya yang bisa diambil tuh ngerasain itu gitu kan. Pengen buah-buahan dia ngambil. Walaupun maling sih lebih tepatnya maling sih. Lebih tepatnya maling sih. Sekolah tuh ditawarin sekolah tuh. Kalau sekolahan punya teman bisa tuh NI nggak mau aku MI, udah tahu ya karena aku di sana udah pernah haji. Oh, kurang sekolah gitu. Udah bisa ngaji segala macam, akhirnya beli SD negeri, mungkin nggak SD negeri. Di SD tuh seru juga sih, teman-temannya asik. Ada yang mau Ibu mau kelas 4. Nah ini deh ada momen juga nih. Di SD tuh baru masuk tuh kelas 4. Ada namanya tuh Ibu Rita Simanjuntak. mata ya. Nama Batak. Wali kelas 4. Kalau masuk, set. Waktu itu nggak tahu apa ya masalahnya itu ya. Kalau nggak salah dulu tuh udah masuk, udah mau salam segala macam. Aku masih ini tas gitu siap-siap. Itu dimarahin, datang dijewer ini. Sot, pertama kali aku dijewer sama guru itu. Di kelas 4 ya. Kelas 4 SD. Oh, itu keinget terus sih, masuk core memory loh. Tuh, terus Burita tuh kalau misalkan nabung, si uangnya tuh ujung-ujungnya tuh nggak boleh ada yang kelipat. Harus mulus gitu. Harus mulus. Buat duit lecek-lecek nggak boleh. Nggak boleh. Anjir. Harus mulus gitu. Ingat kan itu? Kelas 4 tuh pertama masuk peringkat 12. Anjir. Masuk 1 Dari 40 berapa ya? anjir 12 ke 40 boleh lah, masih 15 besar gitu ya. Lupa lah, 30-40an lah. Semester 2 nya langsung peringkat 2. Anjir. Cobain adaptasinya. Seperti ada adaptasinya. Gak tau apa tuh. Peringkat 2, habis tuh kelas 5, kelas 6 nya 1 semua. 1 terus. Itu tuh yang tadinya dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh ranking 1 terus kegeser tuh. Kegeser. Itu yang diinget sampai sekarang. Terus di Bungo tuh apa ya? Pas main mungkin ada tahu-tahuan juga. Tawuran nggak? Oh iya ada tawuran tuh. Nah, Tapi tawuran petasan. anjir. Petasan. Jadi kalau Kayak bunuh-bunuhan. bulan puasa, Iya, bulan puasa tuh jogging pagi-pagi tuh. Ya kan? Ngerasain kan? Jogging. Habis sholat subuh kan, biasanya kan malam tuh kalau malam minggu nginep di masjid rame-rame. Sholat subuh pulang, makan dulu sahur. Terus balik lagi jogging. Subuh tuh. Di situ kan ada jalan-jalannya kan. Jalan. Maksudnya tuh Jalan misalkan komplek gitu ya? enggak misalkan jalan Mawar, jalan Tanjung, jalan apa di sana di unit 9 tuh nama-nama bunga semua. Mau jalan mau. Jadi aku sih di Gang Tanjung namanya, Jalan Tanjung. Jadi ngumpul set rame-rame jogging. Ketemu tuh sama anak-anak jalan lain. Anjir. Itu pakai petasan yang set dan keluar. Tuh udah, tapi bukan yang Nembak-nembak tuh bukan kan. yang itu. Pesan yang kecil-kecil gitu Ya, kan. yang kecil-kecil. Tuh lempar. Lari segala macam. Ada yang sampai berantem tuh. Sampai berantem segala macam. Terus sampai kena marah warganya enggak? Sempat sampai kena warga. Belum berisik kan. Itu dari subuh sekitar jam setengah 6, pulang jam 8, pulang rumah.
rumah, ya tahu ngapain lagi ya, pokoknya itu yang diingat tuh. Itu sampai kelas 6. Apalagi ya, ada cerita apa lagi ya? Jadi kelas sana pindah. Oh di sana tuh, di Bungo tuh 3 kali pindahan rumah. 3 kali itu dari rumah yang awal pindah. Awal pindah kan ada punya teman Ustadu itu, set ngajar ngaji Ustadu kan, ngajar ngaji. Aku pertama kali bisa baca Quran di situ, diajarin sama Ustad. Di rumah pertama tadi. Sama bapak sendiri. Mungkin itu ya, selama di Garut nggak pernah ngajar ngaji, dilepas gitu ke orang karena orang tua jarang di rumah gitu kan. Akhirnya karena di sana dekat lah gitu kan, belajar ngaji segala macam, bisa ngaji tajwid diajarin sama Ustaz. yang bapak sendiri. Mulai ada adaptasi, misalkan makan telur 2 telur dibagi 5, sempat aku ngerasain. Terus aci-acian segala macem, terus nyari belut, nyari kangkung, nyari kerang. Seru, lebih tepatnya ngebolang sih di sana. Ngebolang sih, adventure sih. Ini mau beli bola, aku sama kawan-kawan tuh nyari brondol sawit, keliling di kebun orang, sampai tahu tuh jadwalnya. Minggu ini, hari ini, kebun ini. Karena sampai tahu, karena emang udah biasa gitu. Kalau misalkan nemu sawit yang ketinggalan tuh, wah senengnya bukan main tuh. Satu bongkahan gitu. Satu sawit aja seneng. Pakai angkong, itu sendiri tuh, nuker ke tengkulak itu. Jadi wah, karung-karung kayak karung kan, karung beras. Itu sendiri ya, buat jajan, untuk main sama kawan-kawan. buat main. Itu sih serunya tuh. Terus apa lagi ya? Oh pernah ini juga bekerja bareng Ustaz tuh, bareng bapak lu. Kerjanya tuh panen sawit pernah. Aku bagian Waktu SD tuh. SD tuh, kelas 4 sampai kelas 6. Kan aku bagian ini apa, mindahin pelepah, beres-beresin pelepah. Terus panen gitu kan. Nah, aku juga ngangkat-ngangkatin. Terus pernah juga bersihin pinggiran sawit, muterin buat mupuk. Pernah ikut. Terus gali ini apa nih, lubang buat nanam sawit itu. Oh ya, apa sih namanya dia? Gali lah. Kayak untuk nanam gitu Nah, kan. bikin lubangnya. Bikin lubang tanam. Berapa hektar tuh ya? Tiap hari tuh dari pagi siang pulang istirahat, berangkat lagi sampai sore, maghrib pulang. Tiap hari tuh waktu liburan tuh. Tapi karena masih kecil jadi ngerasanya tuh kayak main aja, Ya kan udah tahu apa-apa gitu kan. kayak main, kayak ngelihat sumber air segala macam. Aku pernah waktu itu tuh kemarau, di rumah tuh nggak ada air, akhirnya nyari ke kebun, nyuci ke kebun segala macam. Nyari sungai aku. Nyari sungai. Pernah aku nemu cupang tuh, Bagus. cupang bagus warna biru. Ingat nih aku tuh. Itu emang cupang apa kadang ikan tuh, ikan kecil-kecil loh. Tidak cupang, Emang cupang. emang cupang. Tapi udah ketangkep tuh. Pertama kali aku ngeliat cupang, tapi di habitatnya langsung. Anjir. Biasanya kan beli. Itu wah. Terus karet tuh yang masih di ini kan. Aku tarik set, bikin bola. iya tuh. Wah itu apa ya? Kayak Hal yang belum pernah dilakuin tuh jadi apa? asik aja, seru gitu.
terus apa lagi ya, fence Yuk. Beliau kan tadi 3 rumah tuh belum diceritain deh. Rumah kedua. Rumah kedua tuh dia marahin sama ada yang bisa dia bilang orang kayanya di situ lah. Itu masih Dia punya masjid di kampung itu. masih di kampung itu, di jalan itu. Nggak beda, nggak jauh rumahnya itu, pindahnya itu Ah. tetap di itu. Cuma jadi lebih ke ujung dekat masjid. Hmm. Itu rumah dari kayu dibikin sendiri. Bikinnya tuh Ustad, cuma ada satu lagi, kedua itu bikin sendiri tuh. Bangun sendiri. Maaf, jadi mau ingin kayunya untuk dilapis semen segala macam. Dia marahin sama orang kayanya di situ lah buat ngurus masjid, sama Oh. bikinlah pengajian anak-anak di situ, Heeh. bikin TPA lah, bikin situ ngurus segala macam. Kayak setahun sekali pindah tuh. Itu setahun terus ada masalah. Jangan diceritain kepanjangan. Ini kan. Berarti ini tidak ada ngurus bisnis baju tadi, belum ada lagi. Pas di rumah tuh belum ada ngurus baju lagi. Kerja tuh emang benar-benar serabutan. Oh. Yang baju itu belum ada pikiran lagi. Ada serabutan kerja tuh. Pernah di kan batu bara apa sih namanya teh? Dari itu sawit itu. Minyak, Jadi minyak apa jadi apa ya? kompos, Kan arang briket. ini sawit, biji sawit. Ada gitu. Aduh. Udah keluar tuh. Arang biji sawit kayak mana ini? Kompos. Kan Kompos itu pupuk. Nggak ada arang biji sawit jadi arang nggak bisa anjing. Kayak mana? apa namanya itu ya? Bahan bakar Nah, bahan bakar mungkin. Kan Saya dibakar gitu kan. kayak campuran itu etanol itu. Apa kayak itulah? pokoknya itulah. Tadi yang juga nggak tahu. Kerja di situ pernah. Hmm. Pokoknya serabutan lah, muli segala macam tuh. Sambil apa ngurus itu dia. Hmm. Setahun naik kelas 6 pindah lagi ke luar, agak keluar lah, tapi tetap di Itu kampung tuh. kampung itu gitu. Pindah itu kayu juga, tapi rumahnya tuh disekat, Kalau mulai ada gabung sama orang lain, Oh gabung. tapi disekat gitu. Nah, Kamar mandinya satu. nah. Itu kan tahun kelas 6 SD lah kan. Terus dari situ yang baru nih kan ada sempat pulang ke rumah, tadinya mau ngurusin rumah kan, Ke Bandung di lagi? Garut, yang di Garut Nah. mau ngurusin rumah karena udah bermasalah kan. Terus mampir ditelepon sama Pak Kadil. Pak Adil ini kenalan siapa nih? Besar Besar. teman kuliah, Oh. teman mondok. Telepon lah, gimana sekarang di Jambi? Oh ini di mana? Di Garut, mau ke arah Jambi. Oh sekalian lah lewat soalnya mampir. Itulah dulu ngobrol-ngobrol, cerita. Tahu backgroundnya pernah ngurus produksi baju segala macem, mesin. Karena di pondok tuh ada mesin yang nggak kepake, nggak mesinnya ada tapi nggak ada yang bisa ini. Dari apa sih? Yang memperkerjakan lah gitu ya. Pakai lah itu ya, Ya. menggunakan mesinnya, Menggunakan manfaatin mesinnya lah gitu. manfaatin mesinnya. Akhirnya dia sama lah tuh, suruh pindah aja ke sini bawa anak-anak aja pindah ke sini. Nah pertama tuh sama tuh orang tua duluan di situ. Kok masih di Bungo? Masih di Bungo bertiga sekolah. Nah ini sebelum ini nih lagi bertiga kan situ sekolah segala macam. Pernah tuh kejadian malam-malam mati lampu. Oh sering kan mati lampu di sana tuh. Kayak udah bukan hal yang ini kan, bukan hal yang aneh gitu. Pasti gitu. Udah pasti. Seharian mati lampu, seringnya. Mati lampu malam-malam. Nyalain lilin tuh ditaruh sama Iyang tuh, ditaruh di atas
lemari plastik. Taruh di atas lemari plastik. Kita tuh tidur, jadi yang di rumah terakhir ini kamar cuma satu, yang lainnya hampar di luar, tiga tuh, gak ada kamar. Taruh di situ. Jam berapa? Jam 2-an lah gitu. Bangun-bangun kebakaran tuh. Besar. Udah. Satu rumah. Bukan, apa setengah lemari itu udah kebakar. Panik kayak dua. Aku masih kelas 6 tuh. Panik. Ayang tuh nyawatin, ngeibuin matiin apinya pas jenggot. Sampai kena nih. Aku di sini dua jadi aku bakar. Masih ada tandanya sekarang. Itu oleh-oleh di Bungo kan. Tanda-tanda di Bungo. Ini posisi orang tua udah di apalah. Apalah. Itu udah mulai produksi baju tuh. Anak dewe masih di kepala Bungo ya. Panik, kebakaran segala macem, telepon tuh kesana lah, ke mobil pondok sama yang kerja kan bawa dari sana kan, bawa dari Garut. Kerja dulu lah, yang dulu di rumah bawa sini, karena di sana lah dilihat jemu. Itu udah dari situ bagi rapot segala macem, bagi rapot baru kayak ini. Nah itu tuh nggak langsung bertiga tuh, jadi Ayang duluan, aku sama Taicha berdua Di Bungo. di Bungo. Siapa yang ngurus lu? Yang ngurus kau di Bungo gitu. Gak ada berdua lah. Nggak makan? Makan nggak tahu ya, lupa lu. Iya, kayak mana? Kayak masak sendiri lah kayaknya. Nah, Udah kayaknya emang udah biasa ditinggal lah. jadi Ini Emang makannya dapat dari orang yang tadi kan? mungkin tangga gitu. tanggal mungkin ya. Ya kedua, terus selang beberapa minggu baru dijemput lagi. Itu di mobil tuh, mobil APV pindahan semobil itu di rumah tuh. Berarti barang-barang satu rumah tuh Cuma satu mobil. Udah habis semua. Emang cuma dikit. mungkin kan udah diangsur mungkin kan dari Mungkin ya. Kayak motor duluan yang besar-besar dulu. Yang lainnya kan apa tuh, yang lemari bisa dipakai cepat. Pokoknya mobil tuh full dempet-dempetan. Aku sama Taicha di depan, bisa di belakang penuh. Satu lagi itu yang nyopir, mana jalannya jeleknya lagi, anjir, mana supir yang bau keteknya. Ingatnya nih, set pondok, pondok. Dulu tuh pas ke pondok tuh, pas besoknya tuh acara haflah. Jadi ada tenda di belakang di yang itu, kayak besar yang dulu tuh, apa itu, ngebayangin tuh. Pondok tuh kayak besar gitu, ngebayangin. awalnya gitu. Awalnya lagi santrinya tuh, emang lagi rame-rame ya kan? Kalau dulu emang masih rame-ramenya pondok. Aku karena udah tahu gitu ya, pertama kali situ tuh, besoknya apa, naik motor tuh keluar, celana pendek, rambut di ini, wah pokoknya. Aku lihat kan di lapangan basket, lapangan basket. Aku naik motor set berhenti di tengah. Yang sekarang, dulu tuh ini apa? Rumah Sentromin. Ada apa? Buat Redmond berhenti itu. Orang lagi main bola, set. Kau nontonin? Aku celana pendek, nonton kayak gini. Kita yang ngomongin aja. Udah tahu nggak bu itu? Baru lulus SD udah ngerti ya. Set. Barulah udah mulai seminggu 2 minggu itu dibilangin nggak boleh pakai celana pendek, celana panjang, kalau nggak pakai sarung, kalau masih itu pakai sarung. Dari situ lah kalau masih pakai sarung gitu. Bukan basic anak pondok. Nah awalnya tuh kayak aku masih ingat ya, dulu tuh karena aku
setengah-setengah ya, bisa dibilang setengah-setengah ya, setengah mondok, setengah anak luar. Pas pertama kali pengenalan anak mondok aku ikut, cuman karena gak ke daftar, nggak tahu beringat deh. aku juga belum terlalu kenal sama yang baru-baru itu. Pokoknya tuh kalian tuh ada sama di pondok Oh malam. kan dipanggil tuh satu dipanggil kenalin, Suruh kenalan di Suruh depan. kenalan di depan. Ya. itu aku Iya. ini aku udah dipanggil Jadi itu aku namanya udah masuk. udah masuk, kayaknya emang gak didaftarin ya. Nggak masuk maksudnya daftar nama pondok itu udah masuk. Udah masuk ya? emang. Malu nih aku. Tapi kalau misalkan dulu tuh enaknya tuh privilege mungkin ya. Kayak misalkan ada acara Muhadoroh. Enggak. Aku karena ngantuk Boleh. izin ke ospanya mau pulang. Boleh diizinin dianterin. Karena ada staff. Kenapa ngantuk mau pulang? Oh ya udah. Itu privilege tuh. Ikutlah Dinia ngaji segala macam. Ngaji kita ikut awal-awal lumayan lah. Jangan pondok kan kan. Awal-awal lumayan tuh. Iya. Lumayan tiap hari. Terus ini makin jarang ngaji kita. Cuman karena dulu kan ini ya malam kan Ada malam. ada siang malam kan. Ada siang Terus malam ya. ujiannya tuh ngumpul kitab kan. Baru tuh ngisi tuh. Ngisi kan. Lagi ngejar setoran lah gitu kan. Setoran gitu aja. Setoran si kitab. Ikut lah. Nah karena di tahun berapa ya aku keluar? Kodenya tuh. Bukan ngaji kitab gak sih? Kodenya tetap ikut. Sampai kelas 3 ya. Iya. Cuman ngaji kitab gak boleh ikut. Iya ngaji kita gak ikut. Kayak keluar masuk tuh Bebas gitu kan. bebas dilihatin lebih sama orang. Nah karena gak nyaman, akhirnya aku ngeberaniin diri tuh. Aku itu mendem tuh ada setahun mikirin itu, tapi gak berani bilangnya pengen keluar, pengen gak mau mondok tuh, karena gak enak aja gitu, gak nyaman. Akhirnya kelas 4 dirinya kalau nggak salah bilang lah berani perusahaan pengen berhenti ikut kegiatan pondok jadi mau di anak luar, bilang lah kayak gitu. Iya. Akhirnya udah gak pernah ikut ini lagi dari situ tuh. Di kelas 4 ini ya SMA lah itu. SMA kelas 1. Terus akhirnya udahlah dia cuma sekolah aja. Di pondok apa yang seru ya sebenarnya? Kayaknya dari cerita aku lah sama itu kan. Dari cerita aku yang sebelumnya ya guys ya. Nah, Banyak yang seru lah gitu. Ini yang seru ya. Apa ya? Main dari rumah pikar ya. Itu experience juga sih. iya malam-malam Main- jalan kaki Jalan deh itu. kaki anjing. Jalan kaki. Bayangin lah naik kebon, menyusuri kebon ke belakang. Terus numpang kan itu kan naik Mobil orang. mobil orang sampai di Simpang Raya apa ya, Simpang Raya akhirnya kita nelfon kawan jemput. Kayak jauhnya dulu ya masuk ke Iya. orang pikir Masih jauh. Emang jauh sih. Jauh, banget. jauh. Motor bagi Setengah jam ada loh, Min. tapi kalau sekarang udah terasa sih karena udah sering. Karena sudah sering naik motor juga udah. Itu waktu apa ya? Mau ambil ayam gitu ya, Iya, nak Hotmail, Hotmail acara apa? itu pertama kali juga aku ke rumah kau itu. Iya. Kan masuk ke rumah aku dulu. Ke rumah kita dulu. Ke rumah aku dulu. Iya Rumah aku dulu. Iya. Baliknya kan baru kita mau pikir kan ya. Kita berhenti di depan lorong. oh iya Ayam aku ketinggalan aja. oh iya Ayam aku ditinggal di tempat jualan orang kosong, nggak ada yang jualan, ketinggal. Tapi mana ini ayam nih? Taruh sini be, aman. Saya masih hidup aja ayamnya. Untungnya dari ambil orang dalam kota itu. Terus kalau ya yang di pondok ya Banyak cerita aku lah mungkin ya. yang aku
aku alamin sendiri apa ya? Benar. Ya mungkin kayak selama 6 tahun di pondok tuh gak pernah dikasih uang jajan. Jadi kalau misalkan mau jajan pulang ke rumah makan di rumah, terus bantu istirahat, orang istirahat jajan, aku habis makan bantu apa kayak beresin mangkok segala macam. Tahun MA MTS kan gitu lumayan pendiam ya, udah aktif lah ya. Aktifnya gitu. Masalah kami tuh apa ya? Dulu tuh ya, kalau anak pondok sama anak luar tuh musuhan. Emang Musuhan. berjarak itu. Kayak nggak mau akur lah gitu nah. Kalau dulu waktu itu MTS ya, nah yang besar yang kecil gitu lah. Mana pas zaman itu emang dipisah kan kelasnya Iya. anak pondok anak luar tuh. Kayak emang Makanya makin berjarak. nggak ada apa ya? Sosialisasi lah gitu kan. Iya. Mungkin pas zaman kau aku kelas 3 sudah mulai akur tuh. Iya. Cuma Kakak kan luar sama. Tapi yang kakak kelas, yang adik kelasnya masih musuh-musuhan. Yang senior-senior udah mulai akur. kayaknya emang dari dulu kayak gitu loh. Yang udah mulai senior karena udah digabung mungkin kan, jadi udah nyatu. Kelas 9 kita digabung kan. Tapi cuman karena ada 2 sesi, iya. dibagi sesinya kan. Iya. Kita gak ketemu anak luar. Nah waktu SMA MA mungkin karena dikit kali ya siswanya, jadi dipaksa buat aktif. Iya. Dipaksa buat aktif Aktif lu kan. kayak ikut-ikut MPK, terus Jadi ketua OSIS juga. jadi ketua OSIS itu juga. Ketua OSIS anjir. Itu aku ngakalin supaya biar nggak jadi ketua OSIS. Aku ngakalinnya jadi masuk ke MPK. Jadi kalau udah anggota MPK nggak boleh ikut organisasi OSIS kan. OSIM. Aku ikutlah MPK. Set baru pertama masuk langsung diangkat jadi ketua tuh. MPK. Oh alhamdulillah, udah apa lah ketua MPK, udah terlalu ini, udah ketua OSIM. Sama guru nggak boleh. Mr. Harry, Mr. Harry Bu Hani tuh, kok mabuk malah masuk MPK? Kok harus jadi ketua OSIS loh? Berapa guru tuh? Gak mau. Terus apa ya? Karena dipaksa akhirnya, ya udahlah ikut. Tadinya tuh cuman ada 2 pasangan calon OSIM. Lawannya kau kan itu kan ada pemilihan dulu kan. Kemudian kelas per kelas. Terus karena cuma dipaksanya susah, akhirnya per kelas ngewajibin ada pasangan calon. Oh tiap kelas ada calon-calon dari web. Jadinya 4 pasangan calon. Aku Satu. sama Dika tuh cowok sendirian, yang lainnya cewek semua. Lainnya tuh Vanessa sama Yola, Vanessa sama Dipa, Vanessa, Dipa, Cici, Yola. Satu lagi Asrika sama siapa ya? Ada lah pokoknya. Itu top kayak apa ya? Bintang galau lah itu ya. Iya. Yang terkenal semua tuh yang jadi ketua OSIS ya. Iya. Terus itu perolehan suaranya telaknya sih. Oh kan. Iya. Kayak ibarat Prabowo menang kemarin deh. Anjir. Mungkin karena privilege semua orang tuh kan kau sering jaga jualan mungkin kan di rumah. Iya. Kan? Jadi orang-orang tuh tahunya semua kau gitu. Nah, terus akhirnya kepilih lah. Biasin. Pilih jadi ketua OSIS. Di situ lah akhirnya dipaksa buat kayak bicara di depan banyak orang, ngurusin banyak kepala. Aku belajar tuh di situ sih, aku ada bersyukurnya juga sih, didorong dipaksa buat di situ karena skillnya tuh kepake sampai sekarang. Di kuliah aku kalau misalkan presentasi segala macam lancar terus, alhamdulillah. Sering dapat applause lah gitu, karena privilege itu ya, berani ngomong di depan. Jadi syukur lah gitu. Terus
soal yang paling ingat SMA tuh, wah kasusnya juga banyak nih SMA itu. Ada yang besar lah gitu kasusnya. Yang besar, Ya, yang aneh, yang di luar dulu. inisial ya, Ini siapa ya? kawan aku, inisialnya G, G, Jangan luar, apa namanya? anak gua. Dia nyabut di diesel, Oh, di tempat di selan. anak diesel. Ah, Woi anjir emang orang tuh ah, bawa nih ya kan di, aku pertama kali lihat itulah sabu tuh, ah, itu kelas 11. ah. Gila nih orang tuh. Itu dia rame sama kawan-kawan apa ya? Dia kan, Dewean. tapi udah tahu ya, mungkin ngajak siapa udah tahu ya. Hmm. Cuma aku dikasih tahu waktu di kelas. Pun kacau ini. Yang gue di kelas. Tidak dari kelas. Oh, ya. apa di selan dulu ya? Ngerokok di kelas pernah. Oh, Ngerokok di kelas pernah. kau sendiri juga? Hah? Kau sendiri juga? Aku pernah. Oh, Tapi cuma dapat sekolah. Pas acara-acara. nyiapin gitu. acara Hmm. hari santri segala macam malam. Terus kok inget gak di MTS Gio Yang mana? dia ngocok anjir di kelas. Oh, iya iya. Oh anjir Gio dia anjir. Itu tuh- Bangsat emang. Budak itu kayak mana ya? Apa ya dibilangnya tuh kayak nakal atau berlebihan ini? Iya, nakalnya berlebihan. Aku juga pernah. Ini ada suatu cerita ya. Ini gara-gara dia anjing kan semua. Kejadian itu gini aja. Aku masih kelas 1 tuh. Masih yang di kamaran baru tuh. Nah, Itu kan dulu tuh kan aku udah sekolah demam gitu kan. Sama dia berdua di kamar tuh. Kamar tuh dikunci kalau pas sekolah normal gitu kan pagi-pagi. Dikunci lah kamar tuh. Aku tidur demam kan aku kan berdua sama dia. oh iya. Yo, di dalam kamar tuh anjing gitu. Tidur kan aku tak tahu apa-apa. Pas istirahat, tahu tak lo? Yo berak anjing di samping lemari Heru. Berak, sumpah demi Allah. Berak. Iya. Dia berak. Terus habis dia berak tuh itu kan jam istirahat jam setengah 10-an kan. Pokoknya sebelum istirahat kan pas istirahat kamar tuh dibuka. Nah, Itu dia kabur lewat jendela. Aku pastinya dewean di situ, lagi demam. jadi kau dituduh. Iya anjing, sumpah. Aku nak tahu apa-apa anjing, si Gio nih anjing. Terus akhirnya kan Kalau dia ujungnya apa ya? dia yang bersihin dewek. Karena ya Hero dewe. Karena kan dulu kan Hero udah apa ya? Masih sepolos itu lah anjir gitu. kasihan ya Jo. Sumpah Hero tuh terbully dulu. Masih ada foto ya rumah masih kecil ya. Kayak anjiran dia tuh kayak kenakalan tuh udah ngotak gitu nah. Kayak apa ya? Kayak nggak iya kayak mana ya dia? Dibilang tololnya tuh tidak Sama sih. nugroho ya. Yo. Anjing sih itu iya tuh. Wah gila sih. Aku itu ngocok di kelas tuh udah masuk akal sih. Ada guru di depannya ini jelasin dia ngocok. Sumpah. Dibilang nakal. Leher. Anjir. Leher. Nah, dia mas malas kayak ini lah. Dulu tuh. Emang dulu kan dia ada melawan itu kan dia. Baru-baru ini lah. Jadi aku tadinya aku bilang gak tahu apa-apa lah, aku demam gitu kan, gak bisa ngapa-ngapain. Udahlah. Dia udah ngadu apa-apa, sudah cuma bersih dia kayak gitu. Sudah gitu, sudah selesai. Kasihannya ada kayak gitu. Aku kan sering rumah ibunya sih. Ya, barang dia sering kepalingan ya. Oh, Padahal segala macam ya, banyaknya yang macam. dipaling itu si Gio tuh. Sumpah, degil minta ampun si Gio tuh. Maling, misalnya ada orang gak suka sama dia, gak suka sama orang tuh, habis barang anjing. Gila nih kan semua. Kemarin itu balik. Bukan lo, karena dia balikin. Dibawa keluar anjing. Iya. Pernah juga dibawa keluar. Kemarin itu dibawa keluar di Sumputi kono anjing, kelas satu ini. Kayaknya semua kebandelan yang dilakuin. Rokok. Aku udah. Oh kayak nyabu dengan separuh itu dah. Maling tuh sering. G tuh aja. Sekarang tapi dia mondok di Arab. Sumpah. 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 Saking orang tuanya udah nggak ini. Kalau dipondokin di Indonesia masih bisa balik dia. Di Arab aja dia. Emang dia Arab? Aku sering lihat itu. Betul gitu. Emang kalau bisa dibilang emang
tapi dia tuh dulu pernah apa ya, ada satu momen kayak dia berani Tapi ngelap bukan dia apa yang namanya? nyabut nih. Oh yang dibawa kerap nih. Bukan Oh, dia udah tahu. oh apa tahu yang gini siapa? Tapi emang berduit sih. Iya, Kayaknya beda ya. Emang berduit. Emang berduit, keluarganya punya tuku gitu kan, laris ya. Terus? Terus yo Lulus. Langsung lulus atau yang ada cerita lain? yang aku ribet tuh waktu ngurusin hari santri sih itu gila ribetnya tuh. Itu digabung ya? Kalau acara santri kan ada ikut lagi. Hah? Itu kan acara Formal. eh, gabung sih anak pondok. Kalau dulu kan cuma anak pondok Iya, kan? iya. Anak keluar cuma paling jadi tamu lagi. Nah waktu pas zaman aku tuh gabung dan acaranya jadi pagi gak malam lagi. Dari situlah mulainya seru hari santri. Muter otak, tadinya udah di kepala tuh udah kebayang bakal kayak gimana. Terus tak gak boleh malam. Wah, kosnya jadi double. Soalnya ada nyewa tenda segala macam. Konsep udah di ini ganti lagi. Itu konsep tuh ngecat sendiri, itu sendiri. Dwi yang itu desain. Ini desain. Digambar, programnya digambar. Tiap malam tuh itu ngerjain tuh 2 bulan tuh ngerjain buat acara hari santri. Dari mulai nyari dana, ngirim proposal ke perusahaan segala macam pada PT tuh, rumah-rumah kumpul berapa gitu ya. Ini 20 juta ada lah kalau kumpul. Ada juga dari pondok kali itu. Oh itu aku peninggian tuh. Mana hari santri itu kan tanggal berapa ya? 28 Oktober ya? Ya, 25 Oktober. 22 Oktober ya. Oktober. Sebelum itu kan persiapan Agustusnya tuh mana aku ikut paskib lagi. Jadi inti. Jadi aku bolak-balik lah itu. Aku di acara hari santri itu bagian acara, divisi acara. Ngurusin anak-anak yang mau tampil segala macam, ngelatih segala macam. Wah anjir itu. Jadi pagi itu aku ngekoordinasi dulu, kelas ini latihan di sini, kelas ini latihan di sini, kalian tuh gini. Set, tinggal ke belakang latihan paskib. Selesai ngurus lagi anak-anak. Malam begadang lagi di desain rame. Capek sih itu. Itu paling capeknya berarti ya. Iya, paling capek sih. Terus untungnya ya bisa dibilang lumayan sukses lah. Terus aku di acara itu jadi MC lagi. Karena nggak ada Santri. ya, MC MC formal lah, membuka acara. Wah gitu. Itu yang jadi MC non formal ya, boleh bagus. Iya. Sekarang nikah ya. Kakak ya, nikah ya. So, itu sih. Terus apa lagi ya? Lanjut aja sih kuliah. Lulus Jangan ya. langsung kuliah lah, kuliah. Sebelum kuliah tuh udah nyari beasiswa tuh mana-mana tuh. Sempat nyari di yang swasta biar gratis full gitu. Cuma nggak keterima. Terus KIP segala macam keterima. Akhirnya SNBP nggak keterima. Akhirnya SNBT alhamdulillah tuh keterima. Jadi jurusan hukum, ilmu hukum di Unja. Akhirnya kuliah. Intinya sama ceritanya sebelum kuliah. Sambil nunggu pengumuman tuh kerja dulu, jualan segala macam. Kuliah sekarang baru selesai UAS semester 3, tahun depan semester 4. Semoga IPK ya nggak jelek-jelek banget lah, nggak ngarepin IPK 4 sih, kayaknya mustahil 4-nya. IP 4 kayaknya susah lah ya, yang penting nggak ada yang ngulang lah gitu.
Udah mungkin itu. Gak ada yang serunya. Apa lagi? Kita Pas kuliah. kos. Hah? Ada kesan pas kos. Nah ini Baru deh. belajar ngekos ya. Ini deh. Baru belajar ngekos kan hidup Aku sendiri. belum gitu. cerita ke siapa-siapa nih. Oh. Aku ketemu lagi kos. Hmm. Itu nginep di kosan kan kosan Dewa. Pulang subuh. Oh. Apa di ini? Di sini ya? Masih jual. Udah jual nih. Ini di kosan kita. Pulang subuh. Itu pulang maksudnya pulang jualan. Tidak kan di kosan. Heeh. Di kos. Itu mau kuliah tuh. Aku nginep di Sendikar, ngurus PKMB kalau nggak salah. Oh. Ngurus apa? Buat ini segala macam lah gitu. Pulang ke kosan nunggu. Dikunci tuh. Gak dibuka-buka. Keadaan mau berak. Anjir. Dan pengen berak tuh. Oh. Itu kosan depan masih sawit. Pikirnya masih kebun. Ini kosan di mana? Kosan ini masih situ lah, udah pernah pindah. Oh. Nah. Terus karena udah tahan berak, Kok di mana sih? aku ke kebun itu, bambu, ke dalam, aku berak di situ aja. Sumpah, itu berapa hari ngekos apa itu ya? Berak terus. Ini belum pernah aku cerita siapa-siapa nih. Wah anjir deh. Terus kok nunggunya tuh sampai dibuka? Tunggu set, Sampai pagi? telepon, akhirnya nelfon grup. Akhirnya dibuka lah. Buka. Berak aku lap pakai daun. Daun bambu. Bukan lagi daun bambu. Daun bambu Lecet lecet. aja. Wah itu sih anjir deh. Terus apa lagi ya? Itulah mulai ketemu kawan-kawan baru di kuliah segala macam. Botak rambut gitu. Anjir, dia apa yang lu botak? Masih ada botak botak anjir. Oh ada lah. Lengkap rambut buat Dia botak tuh kok buat video apa nih? konten buat gue KMB. Ada tak videonya? Dia kan minta syukurin. Di mana di sini anjir? Iya di sini, di yang abang gondrong tuh. Abang Belakang sama dia. Depan mau aja depan apa cucian mobil lo aja. Wah ini botak deh. Anjay. Anjay. Coba kali botak ini nyampe semester 3 ya. Anjir. Ini ada botak. Dari botak ya. Dari botak. Anjir. Set tuh. Terus sudah tuh. Udah ketemu kawan-kawan baru, belajar lagi, Adaptasi lagi. di kehidupan kampus tuh gimana. Sebebas itu ternyata emang. Wah. Kamu mau niatan jadi ketua organisasi lagi? Awal-awal tuh enggak, karena emang udah SMA tuh udah ikut organisasi sepadat itu ya. Kayaknya enggak lah ikut organisasi. Semester 1 tuh cuma ikut satu LSO itu Kopermu komunitas sepeda. Rajin tuh datang tiap hari Sabtu tuh sampai dikasih rencana tuh karena rajin kan dikasih rencana kalau yang hadir tuh set pertahanan semester depan udah nggak ikut lagi. Semester 3 nih baru ikut musik kayak musik itu wah hal yang baru juga sih, ketemu teman-teman yang asik culture gitu. Iya itunya tuh kayak stylenya, selera musik, wah bener-bener kayak liberal gitu. Cuman emang nggak ada sistem senioritasnya tuh dikit lah, nggak terlalu ini lah, jadi nongkrong Kayak kita teman gitu kan. nah itulah mulai belajar lagi. Terus apa lagi ya kuliahnya? Paling ini sih kalau misalkan nilai itu ternyata nggak 100% murni dari kita sendiri, jadi pengaruh dosen tuh besar juga di nilai. Ikutin dosen? Hah? Ikutin dosen nggak? Nggak- Tergantung dosennya, sikap dosen terhadap kita berarti.
Iya, yang penting kita udah macem-macem lah sebenarnya. Untuk juga nilai itu ternyata. Oh, dosen macem-macem, ada yang jualan buku lah. Demi nilai ya. Demi nilai. Aku sampai kemarin nih UTS suruh beli buku kan. Beli buku, ngeresum. Resum tuh baru sampai UAS, baru dikerjain UAS itu. Kumpulan tuh. Itu buat nilai UTS tuh. Bukunya baru datang. Pesan 100.000 aja buat beli buku demi nilai UTS. Bukunya udah aku pakai, aku minjem, aku nyontek catatan orang ngeresum tuh. Bukunya masih diplastikin. Bangke. Cuma untuk nilai ya. Iya. Sebenarnya nilai itu dari beli buku itu. Iya dari situ lah kayak Tidak perlu banyak ngaku ngobrol lagi. kesalahan dosen lah. Gitu. Jadi kesimpulannya ya yang bisa diambil dari yang pelajarin lah gitu dari semasa hidup tuh, pertama kita tuh emang bener-bener kehidupan tuh bisa berputar tuh emang nyata kerasa. Terus itu lah gitu kan. Kalau misalkan aku dari dulu di Garut nggak pernah ngerasain susah, nggak tahu aku jadi sebandel apa sih, jujur. Mungkin kalau ngerasain hidup kayak gini gitu kan, sederhana ini gimana? Serba ada, serba dikasih, mau minta apa aja dikasih. Nggak tahu aku jadi senakal sepak boy Ada. karena ngerasain susah. Akhirnya aku jadi belajar gimana caranya nggak ngerendahin orang, nggak bikin sakit hati orang, berusaha berteman baik, berusaha ngasih feedback, berusaha nggak nyakitin teman segala macam. Karena in the end of the day End of the day nya. di kehidupan nyata selanjutnya itu nggak menutup kemungkinan kita tuh bakal ditolong, dibantu sama orang-orang yang kita tolong. Jadi sekecil apapun, misalkan minjemin pena, ngasih minjem baju, minjemin uang buat dia makan gitu. Mungkin itu tuh hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi mungkin bagi orang itu tuh berarti. Jadi berkesan. Jadi kehidupan nanti misalkan amit-amitnya kalau aku susah, mungkin dia berhasil, kita tuh diingat, ditolong, kesannya baik. Jadi aku tuh sekarang ya berusaha meninggalkan kesan baik ke orang lain lah. Sebisa mungkin jangan punya musuh deh. Satu musuh tuh terlalu banyak, 1000 teman tuh terlalu sedikit. Anjay. Kata-kata baik gaduh. Itu template dari orang deh. Itu sih. Jadi bisa dibilang bukan bersyukur ngerasain susah ya, tapi ngambil hikmah pelajaran itu. Jadi kita tuh, wah ini nih Sob, ini lumayan nampar aku juga nih waktu MTS. Dulu tuh karena aku terkesan punya privilege anak ustad, aku terkesan semena-mena. Kelas 7 waktu SD waktu itu ingetnya aku kita belajar di musola. Aku setoran hafalan, aku nyerobot antrian itu sama Pichen tuh. Wah itu aku makasih nama Pichen. Itu nampar aku nih Andre. Dia ngomong kayak gini, "Ay kau mentang-mentang anak ustad bisa seenaknya." Tuh. Wah anjir. Aku ngerasa iya sih. Sadar sih aku itu. Dari situ kayak nggak memanfaatkan gitu privilege itu. Sampai sekarang ingetnya nama itu nusuk nih itu di jantung, mungkin di hati kalau aku tuh. bisa dibilang dulu tuh banyak lah yang pengen ngomong kayak gitu kan, cuman kayak Mungkin ya, mungkin kan. Cuman kayak banyak yang nggak nggak peduli enak, gitu kan, apalagi gitu kayak kan. ospa gitu kan mau negur aku segala macam nggak enak mungkin kan. Dan
tingkat udah enak ini kerja. udah enak. Emang kayak misalkan gini nih, dulu waktu zamannya radio HP kan banyak yang nitipin ya aku kan, aku kompromi kan sama kayak gitu. Terus ospanya tuh nggak enak lah gitu kan, mau segala macam, mau nanya mau negur segala macam nggak enak gitu. Nah dari situlah, dari tamparan yang gitu, dari situ aku kayak kalau misalkan mau nitip kayaknya jangan lah gitu lah, kayak nggak enak lah gitu. Dari situ deh, wah gila itu namparnya tuh. Jadi jangan mentang-mentang kita hanya punya privilege, kita punya kekuasaan, kita punya kedudukan, jabatan, bisa seenaknya menggunakan privilege itu kewenangan jabatan itu digunakan semena-mena. Itu sih yang jadi pelajaran itu. Aku kredit buat chat. Iya. Itu kitchen ya. Tamparannya itu. Tamparannya. Tapi emang dia sederhana gitu. Ya. Sederhana. Mungkin emang sudah apa ya? Keras dari dulu lah emang Nah. dia hidup dia. Ya dia bisa lama nikah kan? Nikah ya. Anjir. Wah gila ya. Banyak kawan yang Doain terbaik. semoga bahagia lah ya Jen ya sama Tari kan. Bisa dari. Anjir. Enggak nyangka sih. Emang sukanya dari dulu kan? Dari MA. Iya. Pacaran dari MA. Mungkin Sih. mungkin itu aja. Itu aja. Cerita hidup gitu kan. Dan pesan-pesan Yang gitu. bisa jadi pelajaran lah buat kita semua. Ya, lanjut mungkin apa ya? Karena itu berapa anjir? Coba tengok dulu udah berapa jam. Ayo. Apa mau nyetok nih? Lanjut video. Sejam anjing. Udah mati lagi. Oke guys, mungkin itu aja kehidupan episode kali ini mengenai perjalanan hidup saya pribadi. Semoga bisa diambil pelajarannya, yang buruknya mungkin bisa dijadiin pelajaran juga untuk tidak diikuti. Mungkin itu saja. See you in next video. Bye.